Tiba-tiba dari segenap penjuru, unta-unta itu datang kembali dan menderum berlutut di depan mereka. Sobat Rizky rahimakumullah, Bahrain merupakan sekeping tanah sempit menyusuri pantai Hajar di Teluk Persia yang memanjang dari Tokif ke Oman. Di sana sini padang pasir hampir bersambung dengan laut Teluk, sedang di bagian hulu bersambung dengan Yamama yang hanya dipisahkan oleh bukit barisan yang mudah dilewati bila menurun. Banu Bakar dan Banu Abdul Qais dari kabilah Rabi'ah tinggal di Bahrain ini dan di Hajar. Bersama mereka tinggal pula sekelompok pedagang dari India dan Persia, dan mereka menempati bandar-bandar di muara Sungai Furat ke Aden. Mereka sudah bersanak semenda dengan penduduk setempat dan sudah beranak pinak. Raja kawasan itu, Al-Munzir bin Sawa al-Abdi, seorang Nasrani, sudah memeluk Islam ketika diajak oleh Ala bin al-Ahdrami yang pada tahun ke-9 Hijriah diutus oleh Nabi ke Bahrain. Sesudah masuk Islam, Al-Munzir ini tetap sebagai raja atas kaumnya itu. Dia mengajak orang menganut Islam seperti yang dilakukan oleh Jarud bin Mu'ala al-Abdi. Jarud ini pernah datang kepada Nabi di Madinah. Ia masuk Islam dan mendalami ajaran agama. Kemudian ia kembali ke kabilahnya, mengajak mereka masuk ke dalam agama yang benar ini, sambil mengajarkan seluk-beluk agama kepada mereka. Al-Munzir bin Safa wafat dalam bulan yang sama ketika Nabi wafat. Setelah itu, penduduk Bahrain berbalik jadi murtad semua. Tak berbeda dengan daerah-daerah lain di semenanjung itu yang juga murtad. Pergelokan karena pemurtadan ini menyebabkan Ala bin al-Hadrami lari dari Bahrain. Begitu juga utusan-utusan Nabi yang lain lari dari daerah-daerah yang murtad itu. Tetapi Jarud al-Abdi tetap bertahan dalam keislamannya. Bahkan ketika ia menanyakan kepada kabilahnya apa sebab mereka murtad, mereka menjawab, kalau Muhammad seorang nabi ia tidak akan mati. Kamu tahu, kata Jarud, dulu nabi-nabi itu banyak. Apa yang terjadi? Bahwa Muhammad SAW juga wafat seperti para nabi sebelumnya itu. Jelas Jarud pula, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan Rasulnya. Mereka semua pun mengucapkan kalimat syahadat itu dan mereka kembali dan bertahan dengan Islam. Kembalinya Banu Abdul Qais tidak merintangi penduduk Bahrain dari permurtadannya. Dengan dipimpin oleh Al-Hutam bin Badi'ah, saudara Banu Qais bin Sa'labah, bahkan mereka yang tetap kumuh itu berkumpul dan mengembalikan kerajaan kepada keluarga Al-Munzir. Sebagai rajanya, mereka menobatkan Al-Munzir bin Nu'man, Al-Munzir Al-Garur yang menyesatkan. Mereka berusaha agar Jarud dan pengikut-pengikutnya meninggalkan Islam, tetapi segala usaha mereka tak berhasil. Melihat keadaan demikian, Hutam pergi ke Qatif dan ke Hajar. Ia berusaha membujuk warga keturunan Persia kedua tempat itu dan merangkul mereka yang belum masuk Islam. Ia mengepung Jarud dan sahabat-sahabatnya yang lain di kawasan Juwasa dengan mendapat bantuan dari Persia dan istananya. Mereka mengepung Jarud dan sahabat-sahabatnya demikian rupa sehingga mereka hampir mati kelaparan. Sungguh pun begitu, tak seorang pun dari mereka yang keluar dari Islam. Sementara itu, Khalifah Abu Bakar sudah mengutus Ala bin Hadrami kembali ke Bahrain memimpin sebuah brigade dari ke-11 brigade untuk menghadapi golongan murtad tersebut.
Keberangkatan Allah ini setelah Khalid bin Walid dapat menumpas Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Muhammad Husain Haikal dalam As-Siddiq Abu Bakar menyebut saat melalui Yamamah, mereka yang sudah kembali kepada Islam cepat-cepat bergabung kepada Allah. Dari kalangan muslimin, kemudian muncul Sumamah bin Asal dan kaumnya, Qais bin Asim al-Minkari, dan sekian banyak lagi di Yaman dan kabilah-kabilah lain yang sudah merasa bahwa kekuatan dan kekuasaan muslimin tak dapat kembali seperti sedia kala. Tidak heran kalau begitu, Haikal mengatakan kepada setiap bangsa dan zaman manusia cenderung pada yang kuat. Sebab mereka menduga bahwa kebenaran dan kekuatan itu saling menopang. Segala yang dasarnya ketidakadilan dan kezaliman, menurut hemat, mereka tidak akan dapat berdiri. Sebelum dulu bergabung dengan Allah, Qais bin Asim dan kaumnya termasuk orang yang enggan mengeluarkan zakat dan sedekah. Tatkala Allah singgah di Yamamah sesudah kemenangan Khalid, Qais kembali kepada Islam dan mau mengumpulkan zakat dan menyerahkan kepada Allah. Ia sudah membatalkan niatnya semula dan bersama-sama dengan Allah menghadapi Bahrain. Bersama pasukannya, Allah meluncur terus mengarungi gurun Dahna ke tempat tujuannya. Setelah malam tiba, ia memerintahkan pasukannya berhenti dan turun dari kendaraan agar tidak tersesat di padang pasir. Sesudah mereka berhenti, unta-unta itu terpencar di Sahara dan kabur bersama persediaan makanan dan minuman yang dibawanya. Tak ada lagi yang akan mereka makan atau minum. Pada saat itulah mereka hanya dipengaruhi oleh perasaan sedih. Mereka yakin hanya berhadapan dengan maut. Satu sama lain mereka sudah saling berwasiat. Tetapi Allah berkata kepada mereka, "Apa yang terjadi? Apa yang mempengaruhi kamu?" "Bagaimana kami dapat disalahkan?" jawab mereka. "Kalau sampai besok sebelum terik matahari sempat membakar kami sudah tinggal jadi cerita orang." Dengan kalbu penuh iman, Allah berkata lagi, "Saudara-saudara, jangan takut. Bukankah kita muslimin? Bukankah kita berjuang di jalan Allah? Bukankah kita berjuang membela agama Allah?" "Benar," sahut mereka. "Bergembiralah, sungguh Allah tidak akan mengecewakan orang semacam kita," ujarnya. Berkaitan dengan ini, ada sumber lain yang menyebutkan bahwa selesai sholat subuh, mereka hanyut dalam doa. Hingga begitu matahari terbit, tampak orang mereka sekilas bayangan udara atau fatamorgana. Kemudian menyusul yang kedua, lalu yang ketiga. Pemimpin mereka berkata, "Air." Mereka pergi mendatangi tempat itu. Mereka minum, mandi, dan mengambil air sepuas-puasnya. Matahari pun sudah semakin tinggi. Tiba-tiba dari segenap penjuru, unta-unta itu datang kembali dan menderum berlutut di depan mereka. Mereka pun menaiki kembali unta masing-masing dan meneruskan perjalanan. Diceritakan juga bahwa Abu Hurairah dan seorang sahabat lainnya dari orang Arab pedalaman yang sudah mengenal daerah itu, ketika kembali ke tempat ditemukannya air tadi, ternyata tidak melihat kolam ataupun bekas air. Orang yang sudah mengenal benar daerah-daerah ini mengatakan bahwa ia tahu benar tempat ini, dan sebelum kejadian itu memang tidak pernah ia melihat ada air tergenang di sana. Itu sebabnya dikatakan bahwa kejadian ini adalah salah satu mukjizat Allah, dan bahwa air itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa orientalis menyatakan kesangsiannya mengenal cerita ini, baik kesangsian itu beralasan atau tidak. Yang jelas Allah dan pasukan untanya sudah berangkat dan meneruskan perjalanannya sampai tiba di Bahrain.
Dalam pada itu, Allah tetap memberi semangat kepada Jarud dan teman-temannya. Dia sendiri memang sudah siap menghadapi Hutham. Tetapi dilihatnya jumlah kaum murtad dan persenjataan cukup besar. Mereka tak akan mudah diserang begitu saja. Oleh karena itu, kedua pihak, muslimin dan kaum murtad, sama-sama membuat parit dan mereka mengadakan serangan silih berganti. Kemudian kembali ke parit masing-masing. Selama sebulan, mereka dalam keadaan begitu tanpa mengetahui bagaimana nasib mereka kelak. Sementara mereka dalam keadaan demikian itu, suatu malam muslimin mendapat kesempatan berharga. Lawan itu mendapat pukulan yang sangat menentukan. Ketika itu, pihak muslimin mendengar suara-suara ribut di markas kaum musyrik, seperti yang biasa terjadi bila orang sedang panik atau sedang dalam perang. Allah mengirim orangnya untuk mencari berita. Kemudian diketahuinya bahwa malam itu mereka sedang hanyut dalam minum-minuman keras, sedang dalam keadaan mabuk, sudah tak menyadari dirinya. Ketika itulah muslimin keluar dari dalam parit dan langsung menyerbu markas mereka, menghantam dan membantai mereka dengan pedang. Kaum murtad yang lain melarikan diri, ada yang mondar-mandir di parit, ada yang kebingungan, ada yang terbunuh dan ada yang ditawan. Ada pula yang selamat tapi mereka gelisah. Ketika itu, Qais bin Asim mendekati Hutham yang sudah tergeletak di tanah, lalu dihabisinya. Sedangkan Afif bin Munzir al-Gharur ditawan. Engkau telah menyesatkan mereka, kata Allah. Al-Gharur kemudian masuk Islam dan dia berkata, aku bukan yang garur, bukan yang menyesatkan, tapi aku disesatkan orang. Oleh Allah, ia dimaafkan. Mereka yang selamat dari tawanan dan dari maut melarikan diri, berlayar ke Pulau Darin. Oleh Allah, mereka dibiarkan di sana. Sementara itu, Allah mendapat surat yang memberitahukan bahwa kabilah-kabilah yang tinggal di Bahrain sudah kembali kepada agama Allah. Bala tentara Allah pun bertambah jumlahnya dengan bergabungnya warga keturunan Persia di tempat itu. Ia memerintahkan orang pergi ke Darin supaya tidak ada lagi di sana tempat berlindung untuk golongan murtad. Darin adalah sebuah pulau di kepulauan Teluk Persia berhadapan dengan Bahrain. Di tempat itu ada 5 biara besar dari 5 kabilah yang beragama Kristen. Seterusnya sumber itu menyebutkan bahwa tatkala Allah memerintahkan pergi ke sana, mereka tak punya kapal untuk menyeberang ke tempat itu. Salah seorang di antara mereka berkata, Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada kita di darat supaya jadi pelajaran buat kita di laut. Berangkatlah kalian menghadapi musuh, kemudian pelajarilah laut yang menuju ke tempat mereka, sebab Allah telah mengumpulkan mereka. Akan kami laksanakan, jawab mereka. Kami tak akan pernah gentar sesudah mengalami peristiwa gurun Dahna. Demi Allah, sedikit pun tak ada rasa takut pada kami. Ketika mereka berangkat itu dan begitu sampai di pantai, langsung mereka berlompatan menyerbu kuda, bagal, keledai dan unta. Setelah berdoa kepada Allah, mereka menyeberangi salat. Berjalan seperti semut di atas lumpur pasir yang digenangi air dan melumuri kaki-kaki unta. Adakah ketika itu Selat Persia sedang surut? Atau cerita itu yang berlebihan? Ataukah penduduk yang bergabung dengan Muslim itu meminjamkan perahu-perahu untuk menyeberang lautan? Sumber-sumber itu tidak menyinggung kemungkinan terakhir ini. Meskipun menurut hemat beberapa ahli sejarah mungkin saja. Tetapi bagaimanapun juga, Muslimin sampai di Darin dan bertemu dengan mereka yang melarikan diri. Di tempat itu terjadi pertempuran yang hebat. Tak ada yang tertinggal dari mereka. Anak, istri ditawan,
harta benda yang jumlahnya mencapai sedemikian rupa, sehingga yang menjadi bagian pasukan berkuda 6.000 dan bagian yang berjalan kaki 2.000. Ala bin Al-Hadrami dan lain kembali ke Bahrain, kecuali mereka yang memang ingin menetap di sana. Ala menulis surat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melaporkan kemenangannya itu. Ia tinggal di Bahrain setelah pembangkangan kaum murtad dapat ditumpas. Sejak itu, ia tak lagi merasa khawatir selain dari suku-suku Badui yang biasa menyerang untuk merampok. Sedang pengaruh intrik-intrik Persia di semenanjung itu sudah menyusut. Di samping dari segi ini, ia sudah merasa aman. Sebelum ia berangkat ke Darin, tiba-tiba kabilah-kabilah dan warga keturunan Persia di Bahrain ikut pula bergabung kepadanya. Hal ini berarti dapat menghilangkan bahaya yang selama ini dapat dikhawatirkan. Yang memimpin penggabungan ini ialah Utaibah bin Nahas dan Musanna bin Haris Asyaibani. Di setiap jalan, mereka mencegat orang-orang yang mau melarikan diri dan para pengacau. Bahkan, Musanna mengejarnya sampai ke pantai Teluk Persia. Di hadapan intrik-intrik Persia dan dikikisnya pembela-pembelanya yang terdiri dari kabilah-kabilah dan warga keturunan Persia setempat, sampai ke muara Sungai Furat. Tercapainya muara itu serta hubungannya dengan Irak dan dakwahnya mengajak orang kepada Islam. Di tempat itu ada juga pengaruhnya. Barangkali tidaklah berlebihan kalau kita katakan bahwa inilah langkah awal memasuki Irak. Wallahu alam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.